warga kripto, kembali lagi bersama Cassandra di WIB, waktunya investasi Bitcoin persembahan blockchainmedia.id. Yeay, kita udah masuk ke episode terbaru minggu ini, kita udah masuk episode kelima ya, setelah kemarin di video keempat, di yang minggu lalu itu kita udah bincang-bincang bersama Bang Robi ya, pendiri dan juga direktur dari rekeningku.com ya. Kemarin kita udah bahas-bahas tentang mining ya, yang kemarin lagi heboh, mining di China itu lagi dihabiskan, ditutup habis ya, sehingga harga Bitcoin jadinya terjun bebas sampai kayak sekarang ini. Tapi kemarin aku sempat cek di salah satu ini ya, kayak di Indodax itu udah mulai ada ijo-ijo walaupun sedikit-sedikit ya persenannya. Cuma lumayan ya kan, daripada lihat merah-merah meringis kita. Oh ya, terus mau ingetin lagi buat para warga kripto tentang yang kemarin giveaway kita, ya, itu udah diundi di hari Jumat tanggal 23 Juli dan udah diumumkan di hari Senin kemarin, di hari Senin nanti tanggal 26 Juli di Instagram. Jadi pantengin dan follow Instagramnya blockchain media ya, supaya tahu, mana tahu nama kamu ada di situ, lumayan ya. Oke. Nah, di minggu kali ini kita punya narasumber. Kali ini ada kakak cantik yang menemani aku ya. Kemarin kan abang-abang semua nih. Ada Kak Sabrina Dani sebagai Business Development Lead dari Pintu atau PT Pintu Kemana Saja. Ini lucu sekali ya namanya, Kak. Gemes. Kayak Doraemon ya. Betul. Jadi halo Kak Sandra, thank you loh udah invite ke Pintu untuk join nih, untuk ngobrol-ngobrol Bitcoin. Sehat ya Kak? Alhamdulillah sehat. Kak Sandra gimana, sehat? Alhamdulillah sehat di sini, walaupun ya di rumah aja, bosen, tapi ya harus sabar-sabar dulu kita ya selama PPKM ini. Sehat. Betul. Betul, yang penting sehat dulu nomor satu. Oke, Pintu ini adalah crypto exchange di Indonesia yang sudah regulated dan diawasi juga oleh Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan juga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ya, itu dia tadi. Tapi Kak, boleh nggak nih sebelum kita masuk ya ke inti dari video ini, pertanyaan-pertanyaan, boleh nggak nih dijelasin dulu sedikit tentang Pintu ini sendiri, gimana sih awal mulai perkembangannya, terus sama aku penasaran juga, pengen tahu kenapa memilih nama itu. Oke, boleh. Oke, sip. Jadi pertama-tama ya, Pintu gitu. Sebenarnya Pintu ini apa sih? Sesuai yang tadi Kak Sandra bilang ya, Pintu tuh memang aplikasi perdagangan aset kripto. Tapi apa sih bedanya Pintu nih sama yang lain? Memang di Pintu ini kami fokusnya pada aplikasi mobile deh. Jadi memang di aplikasi Pintu kita nggak punya order book, tapi memang exchange-nya tuh instan. Jadi semuanya pakai final price sehingga memudahkan juga bagi pengguna mau buy atau sell, semuanya sudah final price, dan memang kita terhubung sama beberapa pasar di belakang Pintu sehingga harga yang diberikan pun juga lebih kompetitif gitu. Dan bedanya lagi adalah Pintu nih mengedepankan customer education juga. Maksudnya kita di aplikasi ini ada berbagai tutorial, kemudian penjelasan mengenai Bitcoin, mengenai kripto. Di Pintu ini ada namanya Pintu Academy gitu. Dan juga dari sisi konten segala macam kita banyak nih berusaha untuk mengedukasi masyarakat tentang apa itu kripto, Bitcoin, sama seperti blockchain media juga, untuk supaya masyarakat lebih aware lagi itu. Dan juga kripto. Berarti memang sebenarnya nggak exchange saja ya, tapi banyak juga media lainnya kayak untuk akademi tadi ya, news. Jadi kalau Kak Sandra lihat nih di Pintu, di bagian discover itu nanti ada berita macam, jadi berita dari blockchain media itu nanti muncul di Pintu untuk user tuh jadi tahu apa sih ini perkembangan di pasar tentang kripto. Contohnya kemarin ada di China misalnya mining kan lagi mining tempat-tempat mining Bitcoin di sana kan lagi pada dihabisin banget nih. Ya. Nah, di situ tuh jadi pengguna tahu kenapa sih Bitcoin turun, dia kan bisa langsung akses newsnya, ternyata gara-gara ini gitu. Jadi mereka bisa lebih lebih bijaksana lah kalau ngambil keputusan, nggak karena FOMO doang gitu, karena ada yang nge-tweet dia beli atau jual gitu. Iya, aku udah pernah loh jadi korbannya sekali. Sama dong. Semuanya pernah. Iya, kayaknya semua orang pernah ya. Dan berarti bisa dibilang ini dia aplikasi aja atau ada kayak webnya? Tapi kan yang aku baca sih memang berbasis aplikasi ya, dengan user interface yang sangat mudah, jadi semua orang gampang pakai gitu.
Berarti kalau yang tadi kayak untuk akademi ataupun yang news feed tadi itu ada di web atau memang di aplikasi itu all in? Jadi semuanya ada all in di aplikasi, yang news, kemudian akademi. Nah, cuman akademi ini memang ada di web juga sih, supaya orang bisa bacanya mungkin lebih enak ya kalau dari komputer. Tapi kalau yang news itu dari aplikasi semuanya bisa langsung juga. Iya. Berarti memang fokus di mobile ya, karena betul. Sekarang kemana-mana kayaknya di mobile semua harus sudah ada gitu kan. Benar. Tiba-tiba ada isu-isu apa nih kan, pengen buy atau sell bisa cepet juga kan kalau di mobile. Harus jadi orang paling update lah pokoknya. Benar. Masalah nama nama. aku penasaran. Benar. Pintu kemana saja benar. Gitu. Jadi memang kan kayak kripto ini kan sifatnya borderless ya, kayak siapapun menerima Bitcoin di wallet sudah pastinya. Nah, dari situ kita berpikir bahwa wah, kripto ini memang awalnya sekarang jual beli nih banyak kan, tapi kedepannya kan mungkin banyak fungsional lain. Dan yang tadi juga fungsinya borderless. Nah, akibatnya kita pikir ini ya sesuatu yang kedepannya fungsionalnya banyak banget dan bisa kemana saja, diterima siapa saja. Nah, itu kepikirnya pintu kemana saja, dan oh ya kayak Doraemon, ajaib, maksudnya banyak fungsinya gitu kan ya. Jadi ya itulah asal-usul filosofi nama pintu kemana saja. Dan biar catchy sih, pasti orang ingat kayak pintu, oh ya Doraemon nih, pintu kemana saja gitu. Betul. Iya, karena catchy ya. Udah gitu, emang itu kan udah sering dengar dari kecil gitu kan. Benar saja, ya. Berarti memang ya bisa digunakan apa saja, ada apa saja di situ ya. Benar. Oke Kak, terus boleh dong ceritain kayak ini kan udah legal ya, udah dari Bapepti juga diawasi gitu kan. Gimana sih perjalanan awal membangunnya nih si pintu ini sampai sekarang akhirnya udah April kemarin ya baru. Betul, April 2021 ini ulang tahun yang pertama, tapi kita diluncurinnya tuh 2020, April 2020, benar. Jadi memang awalnya tuh April 2020 kita launching, itu masih wallet aja, sebatas nyimpen Bitcoin, Ethereum, tapi beberapa minggu kemudian kita launching juga langsung bisa buy and sell. Awalnya memang kalau nggak salah masih 5 koin dulu, yang top koin lah, Bitcoin, Ethereum, BNB dan sebagainya. Tapi sekarang kita juga udah nambah koin lebih banyak lagi, dan juga fitur-fitur lainnya kayak price alert misalkan, terus tadi yang pintu akademi dan sebagainya. Tapi memang untuk perjalanan bisa sampai sini nih, masyarakat makin banyak yang sekarang lebih paham gitu tentang kripto dan mulai ikut juga apa sih kripto dan mulai masuk juga, tuh lumayan panjang juga sih, walaupun ibaratnya kayak baru 1 tahun, 1,5 tahun lah sampai sekarang nih, memang perjalanannya cukup panjang dan sangat menarik sih. Terus berarti kan kalau itu kan diluncurkan 2020 nih. Tapi sebenarnya udah lama memang mau dibuat atau memang di 2020 itu begitu crypto hits langsung dibikin gitu? Oke, jadi sebenarnya development itu udah dari 2019-an lah ya, kalau nggak salah pertengahan 2019 tuh udah mulai develop, tapi baru launching-nya banget ke pengguna itu April 2020. Sekitar Maret 2020 sebenarnya udah bisa tuh di App Store sama di Google Play. Cuman masih di komunitas yang komunitas kripto lah yang di Telegram dulu, untuk mereka juga bisa kasih kita feedback, kemudian kita bisa bener-benerin aplikasi dulu sebelum bener-bener fully launch tuh di April 2020. Gitu. Open beta lah ya. Bener. Iya, masih beta gitu, percobaan. Terus ada tantangan tersendiri nggak sih sampai dapat izin dari Bapepti itu? Susah nggak sih gitu? Benar, tantangan sih pasti ada ya. Memang kalau dari izin Bapepti itu sebenarnya kita beruntung juga sih, di 2019 itu kan Bapepti udah jelas banget nih ngasih peraturan nomor 5 tahun 2019 itu, di mana mereka udah ngatur syarat apa aja sih untuk sebuah exchange ini bisa terdaftar resmi gitu. Nah, itu sebenarnya udah jelas sih. Jadi kita di situ ya tinggal ikutin aja syaratnya Bapepti seperti apa, lengkapi dokumen dan sebagainya. Itu sebenarnya dari Bapepti sendiri juga suportif. Jadi perjalanannya memang ya cukup panjang, tapi sudah lebih jelas lah. Jadi pintu sendiri ketika launching ke publik sudah megang sertifikat terdaftar nih dari Bapepti, itu juga pengguna lebih nyaman lah, kayak oh saya trading investasi di aplikasi yang sudah jelas gitu. Tapi sebenarnya kalau menurutku kendalanya sama tantangannya tuh dulu lebih banyak di sisi di luar regulasi sih dulu. Justru kan karena dulu kita udah dapet nih Bapeptinya izin terdaftarnya. Nah, sebenarnya tantangannya tuh lebih ke awareness dan pemahaman masyarakat pada waktu itu tentang kripto. Pas kita awal launch tuh April 2020, belum se-booming sekarang lah. Maksudnya belum semua orang kayak
udah pengen nyoba gitu, FOMO pengen coba lah seenggaknya. Dulu tuh kayak terlalu berbahaya, kayaknya terlalu volatil gitu, ntar aja deh lihat-lihat dulu, ini maksudnya jelas nggak sih ntar gimana kalau tiba-tiba dump gitu. Jadi dulu tuh untuk mengatasi ini ya kita coba kerjasama sama komunitas. Contohnya kalau kripto kan banyak banget dari Telegram ya. Iya, Kita betul. kerjasama sama blockchain media juga untuk gimana mengenalkan kripto dan mengedukasi kripto ini sebenarnya apa sih, kok kayaknya orang tuh mikir kalau kripto tuh kompleks banget gitu. Nah jadi ya kita kerjasama sama komunitas, sama universitas, sama mitra-mitra dari perusahaan lain juga, mereka kadang-kadang undang juga Pintu untuk jelasin apa sih kripto tuh gitu. Itu sih, sama ya tadi akhirnya kita juga bikin konten-konten edukasional di aplikasi Pintu dan juga di sosial media supaya orang jadi oh ini kripto, pas mereka beli nggak FOMO doang tapi memang sudah mempelajari gitu. Iya, betul. Karena juga sekarang kan di mana-mana ya nongkrong, lihat HP bukanya ya itulah dia cek grafik ya kan. Aduh, turun nih, aduh rugi, aduh sangkut. Nah, Sangkut. sangkut terus ya kan. Terus Benar. kalau Kak Sabrina sendiri aku mau tahu lah, mungkin warga kripto juga penasaran ya kan, udah bekerja di perusahaan seperti ini, apa memang udah lama kenal kripto juga nih Kak? Oke, sebenarnya aku kenal kripto tuh 2017. Dulu tuh 2017 belum kerja di kripto, dulu kerjanya di bank. Dulu tuh justru di bank itu dulu kayak kita jadi aku tuh punya ada teman-teman kayak teman-teman makan siang bareng lah. Kita tuh suka kayak sharing-sharing. Dulu kita masih saham nih mainnya. Sharing saham apa sih yang bagus hari ini, beli apa segala macam. Sampai akhirnya tuh di September 2017 ada salah satu teman yang ngomong, cobain deh Bitcoin. Itu naiknya gila banget loh. Gue kayak dalam berapa hari aja tuh naik. Sedangkan di saham tuh kayak 5% dalam seminggu aja tuh kayak udah senang banget gitu. Terus akhirnya kita cobalah, aku coba download, terus coba pelajarin juga cari-cari apa sih Bitcoin kayak gitu. Cuman dulu ngeliat harganya kok satu Bitcoin 40 juta, aku nggak punya duit gitu 40 juta, iseng-iseng barangnya juga nggak jelas gitu loh. Jadi ya aku awalnya memantau dulu nih harga, terus kayak gimana cara kerjanya, cara belinya segala macam, sampai akhirnya oh ternyata nggak harus beli utuh 40 juta, aku bisa dari jumlah yang lebih kecil lah gitu. Akhirnya tuh di Oktober apa November ya udah mulai beli, terus ketagihan lah pokoknya, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh yang dilihat pertama langsung harga Bitcoin gitu. Itu roller coaster banget deh rasanya, dan seneng banget. Itu kayak 2 minggu tuh udah 2 kali lipat kayaknya dari modalnya. Terus akhirnya mulai temen-temenku pada ngasih tahu, ada loh selain Bitcoin tuh kayak Ethereum, terus altcoin lainnya, coba masuk. Tapi dulu nggak terlalu mempelajari ya, pokoknya ikut FOMO aja, teman pada beli apa ya ikut beli gitu. Ya akhirnya dari yang tadi udah untung banyak karena FOMO, waduh sampai loss banget pas di Desember apa Januari 2018 tuh, pas lagi mulai hancur lagi, wah udah banyak ICO yang nggak jelas, terus airdrop yang ternyata juga nggak jelas juga, akhirnya ya itu udah sampai kena ke modal bahkan gitu. Berarti emang udah sempat seneng nih ya kan, untung banyak gitu, terus coba, rupanya itu sangkut atau memang betulan habis Kak? Itu Sempat sangkut lama nggak gitu? sempet sangkut lama banget sih. Dulu tuh udah seneng banget dari XLM, XRP. Terus ya sebenarnya kalau Bitcoinnya sih akhirnya aku hold ya sampai pas 2019 kemarin tuh udah mulai oke gitulah ya. Itu yang Bitcoin, Ethereum aku hold. Tapi yang akhirnya aku nyangkut banget lama dan cut loss-nya tuh kayaknya agak-agak bener-bener sakit hati tuh ini, ada dulu altcoin namanya NXT. Itu dia dulu heboh banget, nanti akan ada airdrop di akhir Desember, setiap pemegang NXT akan dapat token Ignis namanya gitu. Oh tiba-tiba begitu airdropnya jalan, wah langsung nggak sempet jual, udah langsung minus, aku tahan-tahan gitu, nggak cut-loss, tiba-tiba udah minus 90%. Jadi ya dulu kemakan FOMO, ya nggak ngerti itu token apa, pokoknya kata orang kalau lu punya NXT nanti dapat inilah gitu, ya udahlah. Akhirnya ya udah dari situ, tapi akhirnya jadi belajar gitu loh, kayak janganlah FOMO gitu. Tapi ya itu sebenarnya ada hikmahnya sih, jadi belajar. Kalau enggak mungkin aku sekarang ya nggak kerja di kripto juga kalau dulu nggak ikut coba 2017, nggak coba-coba mempelajari kripto gitu. Oke, kita lanjut ke ini pertanyaan intinya nih sebenarnya ya kan Kak, tentang peran stablecoin yang bernilai rupiah ya, dan juga Bitcoinnya nih. Nah, boleh nggak dijelasin terlebih dahulu nih ya kepada warga kripto di Indonesia, apa itu sebenarnya stablecoin rupiah dan apa perbedaannya
dengan uang elektronik yang biasa kita pakai kayak ya OVO, GoPay, Link aja gitu-gitu. Ada nggak sih persamaan atau perbedaannya? Benar. Ya, jadi apa sih bedanya stablecoin rupiah yang digunakan di ekosistem kripto ini dan e-wallet lainnya yang kita biasa pakai buat transaksi sehari-hari ya? Sebenarnya bedanya tuh dari sisi kegunaan udah pasti. Kalau stablecoin rupiah ini dia kan memang kegunaannya hanya sebatas di ekosistem kripto dan tipenya itu dianggap sebagai komoditas, bukan sebagai alat bayar seperti halnya tadi OVO, GoPay, Link aja dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, si stablecoin rupiah ini nggak boleh dipakai untuk pembayaran sehari-hari di Indonesia. Hanya boleh digunakan di ekosistem kripto untuk perdagangan, untuk jual beli Bitcoin misalnya, itu boleh diatur dan diawasi di bawah Bapti juga karena masih terhitung sebagai komoditas kripto gitu. Nah, kalau di sisi persamaan, stablecoin rupiah ini memang nilainya 1:1 nih dengan mata uang rupiah, sama halnya kayak e-wallet e-money tadi nih, seperti OVO, GoPay, Dana dan sebagainya. Misalnya 100.000 di wallet tersebut atau 100.000 di suatu stablecoin rupiah, itu sama nilainya dengan 100.000 rupiah di cash gitu. Nah, paling perbedaannya di sisi kegunaan aja sih gitu. Berarti memang untuk kemudahannya sih itu aja tadi ya, tetap di dalam dunia kriptonya ya. Tapi kalau untuk sehari-hari penggunaan kita pembelian yang gini-gini, jajan gitu nggak bisa. Betul. Bener. Oh, mungkin aku nambahin lagi. Jadi kalau yang tadi yang di e-wallet itu, mereka memang sistemnya itu close loop ya. Jadi ya hanya bisa digunakan di sesama e-wallet itu sendiri. Karena ibaratnya yang punya tuh ya ada di dalam ekosistem perusahaan yang mengeluarkan e-wallet tersebut gitu. Nah, kalau stablecoin rupiah ini umumnya kan dibangun di atas open blockchain. Entah itu di blockchain di atas blockchain Ethereum kah, atau blockchain Solana, atau blockchain Zilliqa, atau apapun lah itu. Sehingga mereka memang by nature sifatnya itu open gitu, bisa ditransaksikan di antara wallet-wallet yang memang support blockchain Ethereum tadi kah, blockchain Solana kah gitu. Jadi untuk transaksi kriptonya pun juga lebih open dan borderless lah, sifatnya mirip sama Bitcoin juga. Siapa mau kirim uang ke negara lain gitu, mau kirim transaksi kripto ke negara lain bisa dengan mudah juga karena sifatnya open blockchain tadi gitu. Oke, terus Kak, ini kan berarti stablecoin. Kita juga udah punya ini kayak USDT gitu ya. Betul. Ya, udah ada IDRT ya. Betul. Nah, ini gimana nih? Mungkin pasti warga kripto banyak nih yang belum tahu pasti ya. Jadi boleh nggak nih dijelasin apa kegunaannya, cara transaksinya gitu Kak tentang IDRT? Kadang kan orang taunya kan ya USDT selama ini gitu kan. Betul. Sebenarnya IDRT ini sama USDT kegunaannya sama tadi sebagai stablecoin, suatu mata uang stablecoin fiat. Kan bedanya USDT didenominasikan dengan mata uang US dollar, IDRT misalkan itu dengan mata uang rupiah di belakangnya, dan idealnya itu harus 1:1. Dan kalau stablecoin itu sebenarnya tantangannya harus transparan sih, dia bisa membuktikan ada 100 miliar rupiah token di peredaran gitu. Itu harus bisa dibandingkan bahwa memang di kolateralnya, di bank penyimpanannya itu ada uang tersebut gitu. Nah, sebenarnya perbedaannya apa sih sama USDT? Ya, kita sebagai masyarakat Indonesia kan tentunya kebanyakan sehari-hari itu transaksi, kemudian kita dibayar juga biasanya pakai rupiah gitu kan, sehingga kalau pakai USD itu mungkin nilainya lebih volatil, sedangkan kita tadi mau menggunakan si aset kripto stablecoin ini untuk berdagang Bitcoin, jual beli Bitcoin atau aset kripto lainnya, itu kan juga ada risiko volatilitas harga. Nah, kalau kita pakainya misalnya stablecoin yang bukan rupiah, seperti USD, itu volatilitasnya jadi double, jadi dari USDT ke Bitcoin misalnya, sama dari IDRT, dari rupiah ke USDT gitu. Jadi sebagai masyarakat Indonesia, kita pengen yang lebih sesuai lah sama yang kita pakai sehari-hari gitu, rupiah. Dan lebih gampang juga ngitung profit and loss-nya. Misalnya, saya habis beli Bitcoin sekian IDRT nih tadi, 100 juta IDRT Bitcoin gitu belinya. Atau sekarang saya udah untung berapa atau rugi berapa, itu kan dinilainya juga dengan rupiah token. Misalnya tadi dia beli pakai IDRT ya, beda sama USDT. Jadi biasanya lebih enak juga karena mereka akan benchmarknya dengan mata uang rupiah itu gitu. Iya, jadi konversinya jelas ya, nggak perlu kita hitung-hitung lagi gitu ya kan. Soalnya sekian 0, sekian Bitcoin ya kan. Bener.
udah ada IDRT-nya. Nah, ini udah ada di setiap exchanger atau memang khusus di pintu aja nih? Oke, jadi IDRT sama pintu ini mereka barang yang berbeda. Jadi memang beda perusahaan ya. Tapi memang IDRT ini salah satu mitranya pintu, di mana rupiah token ini bisa dibeli, kemudian bisa ditarik kembali dari rupiah token menjadi rupiah, dikirim dan diterima dan disimpan dari wallet pintu ini bisa gitu. Tapi sebenarnya ide awal rupiah token ini adalah kita pengen membantu menjembatani orang Indonesia supaya bisa akses pasar kripto yang lebih besar lagi nih. Memang di Indonesia sekarang udah banyak pasar kripto yang sudah terdaftar oleh Bapepti. Cuman kan kadang-kadang ada yang pengen, melihat nih di pasar yang gimana, itu fiturnya banyak, atau dia jual aset kripto apa yang saya pengen coba nih, gitu. Nah, biasanya dulu tuh susahnya adalah orang harus tukar dulu nih ke USDT. Perjalanannya panjang, jadi dia harus masuk dulu ke suatu exchange di Indonesia, deposit rupiahnya dulu, rupiahnya ditukar jadi USDT, USDT-nya kirim keluar ke market yang dia mau tuju di luar, yang bukan Indonesia, baru dia trading di sana. Nah, kalau rupiah token enaknya dia ya udah misalnya tadi masuk dari pintu, deposit rupiahnya langsung jadi rupiah token kan, tinggal dikirim aja ke market tujuannya tadi. Nah, syarat ya udah harus support rupiah token juga gitu. Sehingga sebenarnya sekarang rupiah token itu banyak juga di listing di bursa-bursa yang bukan di Indonesia juga. Contohnya kayak ada ya Binance, Liquid, BTC, Uniswap dan sebagainya. Sehingga orang Indonesia nih aksesnya itu lebih mudah dan banyak pilihannya ketika dia mau masuk DeFi ekosistem dan dApps misalnya, dia ya bisa misalnya akses Uniswap atau SushiSwap dan sebagainya. Jadi memang salah satu tujuannya adalah untuk menjembatani dari rupiah menuju ekosistem kripto yang besar banget ini gitu. Apalagi yang sekarang DeFi gitu lagi booming ya. Kalau mau coba-coba ya mungkin bisa masuk melalui rupiah token ke dApps tersebut gitu. Ya, berarti juga memperkecil kayak fee gitu lah ya. Jadi ada fee-nya nggak sih? Oke. Kalau di pintu itu untuk deposit dari rupiah, jadi rupiah token otomatis terkonversi, nggak ada biaya. Tapi kalau tarik biayanya hanya biaya kirim bank aja sih, itu kalau nggak salah 4.500 ya. Iya. Flat. Prosesnya pun lebih mudah ya kan, nggak terlalu banyak. Iya, aku kemarin coba yang pakai swap itu ribet sih. Emang aplikasi yang dipakai jadi harus 2 gitu kan. Nge-swapnya lagi. Betul. 3 bahkan ya, kemarin aku mau coba-coba gitu. Pakai Binance ke gitu ya kan, ke Binance dulu tuh. Baru apa? SafePol apa ya? Gitu-gitu. Jadi kayak ribet aja gitu. Lumayan sih. Kalau pakai rupiah itu kan harusnya bisa langsung kirim, terus ya langsung ditukerin di DEX-nya lah gitu. Iya, makanya betul. Terus si stablecoin ini kan cukup erat lah ya kaitannya sama Bank Indonesia, rencana Bank Indonesia dan bank sentral lainnya untuk menerbitkan mata uang digital mereka sendiri nih. Terus menurut kakak apa aja nih perbedaannya dan bagaimana ini berdampak pada stable rupiah yang udah ada? Oke. Jadi seperti yang tadi aku bilang nih, kalau si stablecoin rupiah nih seperti IDRT misalnya, itu memang dia terbatas hanya di ekosistem kripto untuk perdagangan dan di-treat-nya sebagai komoditas lah di bawahnya Bapepti. Jadi orang ya hanya bisa tadi trading, terus kirimin ke DeFi atau dApps platform dan sebagainya. Nah, tapi bedanya sama CBDC yang akan dikeluarin sama Bank Indonesia nih, CBDC rupiah, itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau kami itu melihatnya ya, CBDC ini memang lebih untuk transaksi sehari-hari, yang mana itu supply-nya, kemudian penggunaan wallet-nya, nanti mungkin akan ada aplikasi tertentu, itu semuanya akan dikelola oleh Bank Indonesia, dan hanya untuk pembayaran sehari-hari mungkin, dan juga mungkin untuk remitansi dan sebagainya di Indonesia. Tapi bukan untuk perdagangan kripto. Beda halnya Mas stablecoin rupiah tadi untuk perdagangan dan mendukung di ekosistem aset kripto. Nah, tapi sebenarnya gimana sih kita melihat stablecoin rupiah ini dibandingkan CBDC rupiah tadi? Apakah ini sebagai penantang atau sebagai sesuatu yang bisa kita gandeng gitu ya? Kalau kami melihatnya ini justru suatu berita bagus, karena berarti artinya pemerintah Indonesia ini juga melihat loh adanya potensi-potensi teknologi yang memang bisa membantu kita masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan pembayaran yang cashless nantinya akan lebih murah dan lebih gampang juga aksesnya, lebih aman misalkan. Nah, berarti ini kan ada suatu apresiasi ya terhadap teknologi itu sendiri, tapi memang justru kami melihatnya ini sebagai
pendukung ekosistemnya IDRT juga sih, karena ibaratnya gini, memang IDRT sendiri nggak boleh untuk transaksi sehari-hari, tapi bukan nggak mungkin suatu hari nanti dengan mudah masyarakat Indonesia nukerin IDRT-nya jadi rupiah di wallet CBDC-nya dia, atau nukerin sebaliknya dari wallet rupiah CBDC-nya ke rupiah token untuk bisa langsung masuk ke kripto. Harapannya sih jadi lebih seamless dan lebih gampang lah proses-proses untuk trading dan juga jembatan antara rupiah dan rupiah token tadi gitu. Iya. Bukan nggak mungkin sih ya kan. Dan mana tahu bisa jadi kayak itu tadi, kayak si virtual account tadi juga ya kan. Benar. Pembayaran bisa langsung dari situ gitu kan. Misalnya ya Cassandra udah habis pakai rupiah token nih buat trading, terus untung gitu kan, terus pengen langsung jajan gitu, belanja kan, bisa langsung, siapa tahu nanti bisa langsung dikirim ke wallet CBDC rupiahnya gitu kan buat jajan. Iya, berarti kalau misalnya mana tahu memang kayak gitu kan, berarti nanti kan udah ada izin nih dari BI, kan kemarin nggak boleh gitu kan, belum ada. Walaupun izinnya untuk CBDC rupiahnya, tapi kan maksudnya lumayan ya, ada jembatan kan, jadinya masyarakat juga lebih enak gitu. Iya, kalau emang udah bisa dipakai sehari-hari itu berarti kan udah hal besar gitu loh, udah diterima gitu, maksudnya ya udah apa ya bilangnya ya, kayak nanti cash itu jadi makin nggak ada gitu, jadi cashless beneran semuanya kan. Adopsinya jadi lebih besar. Oke Kak, terus terus kan ini menurut Kakak lah nih ya, Bitcoin diskon, masih diskon lah nih ya ceritanya ya, belum naik gimana kali, masih dikit-dikit doang ya kan. Menurut Kakak sendiri ini memang ada nggak sih kayak ya bukan dibilang untuk ngelihat masa depan ya, tapi ada nggak sih perhitungan di akhir tahun ini, apakah bakal ada kenaikan menurut Kakak aja nih ya kan, atau ini karena pasti warga kripto yang kayak gini-gini paling seneng saran itu aku harus hold apa cut loss sampai gimana gitu ya, apakah harus dibiarin aja atau saatnya beli makin banyak karena kemungkinan bakal naik ya, menurut Kakak gimana? Oke. Sebelum jawab, aku kasih disclaimer dulu, not financial advice ya, ini pendapatku pribadi gitu. Kalau aku sih ngelihatnya ini adalah koreksi sementara aja, terutama karena kita lihat ya ada isu-isu macam-macam tadi, ada isu lingkungan, contohnya, wah Bitcoin ini miningnya nggak ramah lingkungan, ngotorin lingkungan, pakai energi kotor. Contohnya kayak waktu itu Tesla akhirnya udah kita nggak jadi terima pembayaran pakai Bitcoin lagi karena kotor energinya. Terus kedua tadi pelarangan Bitcoin mining di China, tempat-tempat mining pada dimusnahkan gitulah ya. Dan ada juga nih yang belakangan kita lihat beberapa regulator di dunia, contohnya kayak di UK, di Denmark, itu mereka lagi pada mengawasi ketat nih terkait kripto dan juga anti money launderingnya dan sebagainya gitu. Nah hal-hal ini sebenarnya jadi yang membuat adanya tekanan tadi harga Bitcoin jadi makin turun-turun belakangan ini sih. Itu beberapa faktor dari, mungkin ada lagi juga yang lainnya ya. Menurutku itu adalah beberapa faktor besar yang mempengaruhi nih. Nah cuman kalau pandangan pribadi saya itu tuh hanya sementara sih, karena kalau saya sendiri melihat fundamental Bitcoin ini cukup kuat. Saya melihat Bitcoin itu sebagai store of value, bisa diibaratkan seperti emas digital gitu ya. Yang mana ya tadi dengan adanya supply Bitcoin yang memang limited, dan makin banyaknya nanti demand-nya juga ke depannya, kegunaannya juga orang makin menganggap ini store of value yang lebih enak gitu loh. Ya harapannya dengan adanya tadi itu hanya sementara aja, tapi ke depannya dalam jangka panjang harga Bitcoin harusnya bisa relatif lebih stabil, dan juga ya tadi supply dikit, demand banyak, ya hopefully jadi naik. Cuman berapanya aku benar-benar nggak bisa prediksi juga, cuman aku pribadi memang hold long term juga. Mungkin tadi Cassandra juga sempat share ya, lebih ke long term kalau Bitcoin. Aku sendiri pun juga long term. Dan kalau aku sendiri kapan beli atau kapan jual pun juga nggak bisa memprediksi nih baiknya kapan. Jadi kalau aku pribadi biasanya aku pakai dollar cost averaging sih. Jadi ada duitku yang kualokasikan, ya nanti tinggal beli secara bertahap, secara rutin, misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali aku beli dalam jumlah tertentu gitu, sehingga itu membantu untuk menyebar resiko. Jadi aku nggak beli banyak banget pas harganya tinggi, terus harganya drop, jadi rugi besar gitu. Kalau belinya pakai DCA tadi, ya otomatis secara nggak langsung risikonya tersebar. Dan ketika harga naik nanti harusnya juga bisa mendapatkan keuntungan dari DCA strategi gitu.
Oke, berarti memang hampir sama sih sama yang tamu-tamu kita yang sebelum-sebelumnya, karena memang bisa dibilang fundamental Bitcoin ini cukup jelas ya kan, jadi nggak usah takut walaupun sekarang lagi turun, dan ini juga dipengaruhi karena isu-isu kemarin gitu, makanya turun itu sampai lebih dari 50% gitu kan ya. Terus sama juga kayak Bang Robi ya, yang minggu lalu bilang sama nih mirip kayak kakak, ya udah kalau emang ada duitnya dicicil aja dengan DCA tadi itu ya kan, Betul. beli aja tanpa harus selalu melihat angkanya sekarang gimana, angkanya sekarang di berapa gitu. Nah itu Betul. tadi aku kayak aku juga kayak gitu kan, kayak kemarin pas aku beli di harga tinggi, terus sekarang drop kayak ya udah aja gitu loh. Iya, Aku benar. cuman kayak percaya aja ini pasti bakal naik, udah gitu. Iya, Walaupun benar. waktunya nggak tahu kapan gitu kan. Karena Iya, memang iya. Cassandra sendiri juga percaya kan, maksudnya fundamentalnya ya ini salah satu pionir, Bitcoin pionir lah di blockchain teknologi ini, dan dari fundamentalnya juga bagus gitu. Udah jelas, contohnya sekarang institusi juga banyak yang mulai mengadopsi, walaupun ya karena isu-isu tadi, isu lingkungan misalnya, mereka juga ada beberapa yang mundur, tapi menurutku ini tetap sementara aja sih, karena kayak contoh kayak Elon Musk dan beberapa orang-orang lain melihat ya kita harus cari solusinya, bukan melarang dan memusnahkan apa yang udah ada ini dari Bitcoin sekarang, ya kita cari solusinya yang misalnya lebih ramah lingkungan. Terus sebenarnya sisi positif lainnya nih dari yang kemarin pelarangan Bitcoin mining di China, jadi kedepannya tuh akan lebih terdesentralisasi sih kalau aku melihatnya. Jadi Bitcoin mining nggak terpusat di satu tempat, tapi mungkin bisa lebih banyak lagi. Jadi menurutku itu salah satu apa ya, mungkin pemicu dan faktor yang mungkin kedepannya jadi makin membuat Bitcoin ini fundamentalnya makin kuat sih gitu. Iya betul-betul, karena kan kemarin beritanya udah sampai ke daerah-daerah Timur Tengah ya kan, bukanya ke Bener. ke mana lagi ya, daerah Amerika juga ada kan ya. Dan berarti kalau udah sampai negara-negara sebesar itu bisa menerima, ya otomatis ke depannya juga makin banyak negara yang ngebuka itu pastinya, dan pasti kan nggak akan segini-segini aja harganya, mau nggak mau pasti naik terus gitu. Apalagi Bener. supply demand-nya juga kenceng kan, kita digital asset ini betul-betul nggak bisa ditebak gitu. Makanya walaupun sepaham apa orang ataupun sejago apa mentor, itu tetap aja nggak akan 100% penilaiannya terhadap grafik-grafik itu ya kan. Berarti tadi kan kalau di Pintu ya Kak, ini berbasis ini kita ini ya reminding dari awal sedikit ya tentang Pintu sendiri itu lebih ke aplikasi mobile yang udah lengkap sih semuanya ya. Exchanger ada, terus edukasi ada news juga di situ bisa belajar. Kalau buat kalian yang pemula, kayaknya memang cocok untuk pemula sih ya. Karena kan di aplikasi ini memang user interface friendly gitu kan. Jadi lebih mudah diakses juga, dan tampilannya pasti akan lebih mudah daripada kita lihat-lihat dari web. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman atau warga kripto yang baru mau coba-coba, masih mau belajar-belajar, dari Pintu juga bisa ya Kak ya. Terus juga belajar yang tadi DRT itu oke tuh kayak coba dipelajari dulu, coba dipelajari dulu ya kan, supaya nanti lebih mempermudah aja mengkonversikan berapa yang kalian beli, berapa jumlahnya gitu-gitu. Oke, kira-kira ada nggak nih Kak tips dan triknya yang mau disampaikan untuk warga kripto nih tentang saat inilah cryptocurrency yang saat ini nih, yang lagi kurang bagus ini angkanya. Betul. Kalau saranku pribadi ya, melihat dari pengalaman juga di 2017 dulu, baiknya memang mau itu aset kripto atau investasi apapun, selalu investasi dengan duit dingin lah, ya, yang mungkin kita nggak kita butuhkan dalam waktu dekat, sehingga kalau harganya volatil kayak kripto sekarang ini, ya kita nggak apa-apa, nggak tiba-tiba butuh buat beli kebutuhan sehari-hari gitu. Itu satu. Kedua, sebaiknya jangan FOMO. Kalau misalnya mau beli atau mau melakukan keputusan investasi, baiknya cek dulu nih apa sih yang saya beli ini memang bagus atau karena lagi hype aja gitu di sosial media, dan kenapa saya harus beli ini gitu. Jadi lebih baik bisa bijak juga dalam menentukan kapan beli, kapan jual, apa yang harus saya beli dan jual gitu. Itu sih mungkin ya. Betul-betul, jangan pakai modal nikah ya. Bener. Gawat nanti. Iya, nggak jadi nikah gara-gara main kripto ya kan, langsung dibakar sama calon mertua ya. Aduh, amit-amit. Iya. Oke, itu dia tadi ya untuk warga kripto, semoga bisa membantu ya kan. Karena ini memang bermanfaat sekali ya, karena ini memang cuma ada di Pintu ya untuk IDT saat ini ya Kak ya.
Ada di beberapa tempat ada juga ya? Contohnya kalau di Indonesia ada di Pintu, ada di toko kripto, Upbit Indonesia. Nah, kalau yang di luar ada di Binance, Liquid, Uniswap, SushiSwap, dan sebagainya. Itu bisa dilihat di rupiahtoken.com. Oke, ya. Di situ ya warga kripto. Jadi kalau misalnya mau dipelajari, boleh sekali dipelajari dulu. Dan untuk Kak Sabrina, makasih banyak untuk waktunya. Kita udah sharing-sharing di sini. Ingat ya, jangan pakai uang-uang panas, jangan pakai modal nikah ya. Jangan, iya, karena memang hampir semua tamu kita juga bilang kayak gitu, memang yang uang yang ya udah gitu, uang simpanan yang nggak terpakai gitu kan. Jangan semuanya all in ya, apalagi belum dipelajari cuma ikut-ikutan, jangan sampai kita nggak tahu harga naik turun itu seperti apa ya. Oke. Sekali lagi terima kasih banget ya Kak Sandra, thank you banget, sehat-sehat selalu dan sukses selalu. Amin. Semoga kripto cepat naik lagi harganya. Iya, biar bisa ditarik dulu nih. Betul, biar nambah modal nikah. Iya, betul. Iya, catering mahal soalnya. Betul. Oke. Dan mau ingetin lagi ya untuk para warga kripto yang giveaway ya, kita ada t-shirt itu udah bakal kita undi dan nanti pengumumannya ada di Instagramnya blockchainmedia.id. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan pastinya dengan tamu yang super sekali seperti Kak Sabrina memberikan edukasi tentang kripto ya. Jadi kita akan ketemu lagi di minggu depan. Dan jangan lupa untuk di-like, di-share, di-subscribe channel ini. Terus kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau rekomendasi tamu siapa sih yang mau diundang, di komen aja ya. Mana tahu nanti bisa kita undang untuk ngobrol-ngobrol bareng. So, kita akan ketemu lagi minggu depan. See you next video. Dan ini persembahan dari blockchainmedia.id. Bye-bye!